Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Rifki. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal untuk persiapan ujian kenaikan kelas matematika kelas 8. Insya Allah akan dibuat beberapa sesi sehingga tidak terlalu panjang. Langsung saja kita mulai dengan membaca doa, ta'awuz, basmalah, serta doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nomor 1, kalau ngeliat soal seperti ini, topik yang harus kita pahami dulu prinsipnya adalah bahwa suatu segitiga Pitagoras memiliki sisi tegak, ya, sisi tegak dan sisi siku-siku, di mana siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Nah, ini segitiganya kalau kita buat agak lurus ya, kita luruskan saja. Siku-sikunya itu berada di sini, tandanya seperti ini. Ini A, B, C. Dan perlu kita pahami, di antara sisi tiga ini yang paling panjang pasti sisi miring ya. Oleh karena untuk mendapatkan sisi ini, yaitu adalah AC kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya, yaitu BA kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, bagaimana kalau mencari sisi BA dan BC? Berarti selisih daripada sisi miring dan sisi yang diketahui. Sisi BA adalah sisi miringnya dikurangi dengan sisi yang sudah diketahui, misalnya BC di sini. Kalau mau mencari BC bagaimana? Berarti sisi miringnya dikurangi sisi yang sudah diketahui. Dalam hal ini berarti BA. Nah, kemungkinan tiga ini aja dalam Pitagoras. Kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, D. Kalau A, mencari AB atau BA sama aja, posisi yang tidak mempengaruhi B mau di depan atau di belakang. Kalau mau mencari AB berarti AC kurang BC. Ya, jawaban bertempat yang B. Kalau yang A salah, dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, masih sama dengan Pitagoras, sekarang menggunakan angka. Kalau AC-nya 5, sisi miringnya berarti 5. Ya, AC, ini A, B, C. AC-nya itu adalah 5. BC-nya 3. Berapa sisi ini? Kalau mencari sisi tegak, maka sisi miringnya dikuadratkan dan dikurangi sisi yang diketahui yang lain, yaitu 3 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurangi 3 kuadrat 9, ini AB kuadrat. Maka AB adalah kuadratnya dihilangkan dengan cara diakar. 25 kurang 9, 16, akar 16, 4. Maka jawabannya adalah 4. Berikutnya, jika diketahui alas suatu segitiga adalah 10 cm dan tingginya 20, maka luas segitiga tersebut jika perbandingannya lebih besar 2 kali. Ini perlu diperhatikan. Nanti hasilnya, setelah kita hitung luasnya, bukan luas yang dihitung sekarang, tapi yang diminta adalah jika 2 kalinya. Ya, contoh di sini luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 10, tingginya 20 bagi 2. Ini hasilnya. Kita coret tinggal 10. 10 kali 10, 100. Nah, 100 cm persegi. Tapi karena mintanya 2 kalinya, berarti luas segitiga yang diminta soal 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Nanti kalau sini mintanya 4 kalinya, ya tinggal dikali 4. 5 kalinya tinggal dikali 5. Dari segitiga yang sudah dicari. Baik, lanjut. Nah, bicara tentang sudut, ini ada yang 60 derajat, ada yang 30 derajat. Yang jelas kalau kalian memahami segitiga ini, total dari semua sudut, ya, total sudut itu adalah 180 derajat. Karena segitiga siku-siku, maka udah pasti siku-siku ini adalah 90 derajat. Sisa berapa berarti? Kalau 180 totalnya dan sudah kepakai di siku-siku 90, berarti sisa berapa? 90. Iya. Nah, kalau di sini 60, berarti sini pasti berapa? Iya, 30 ya.
Karena kan 60 tambah 30, 90, 90 tambah 90, 180. Nah, yang jelas berarti kalau begitu, jika di sini 60, pasti sini 30 gitu. Atau kalau misalkan sini 30, pasti sini 60. Kalau misalkan di sininya adalah 45, nah, ya gampang. Kalau sini 45 derajat, di sini 90, berarti udah berapa tuh? 90 tambah 45 adalah 135. Maka sisanya di sini adalah 180 dikurangi 135, yaitu 45 derajat. Dan kalau kita lihat, ini segitiga sama kaki, karena sepanjang sisi tegaknya sama, dibuktikan dari sudutnya yang sama. Ya, itu sudut-sudut yang ada diketahui. Maka kalau di sini 60 derajat, pasti sininya adalah 30 derajat. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jika 60 derajat, yang perlu dipahami adalah apa yang ditanya di soal. Jika yang ditanya adalah bagian sisi ini, QR, kita harus melihat perbandingan segitiganya. Jika 60 derajat, itu perbandingannya adalah, artinya kalau ada sisi, perbandingannya berarti 1 banding 2 banding akar 3. Tinggal kita lihat di soal, 6 cm di bagian 2, tulis saja 6, yang dicari bagian sini. Berarti kita bandingkan. 6 per X sama dengan 6 per sisi yang dicari sama dengan perbandingannya 2 per 1. Ya, kali silang, ini X kali 2, 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dapat kita hasilnya adalah 3. Kalau yang ditanya ini. Kalau yang ditanya di sini bagaimana? Ya udah, berarti 6 per Y sama dengan 2 per sisi perbandingannya akar 3. Kali silang, berarti Y-nya adalah 6 per 2 akar 3 atau 3 akar 3. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini bisa diaplikasikan di soal yang pertanyaannya tinggi gedung. Sudutnya 60 derajat, alasnya 20. Maka kalau kita pindahkan proyeksinya, segitiganya seperti ini. Ya, yang ditanya tingginya berarti bagian sini. Tadi bagaimana perbandingan tetapnya? Kalau 60 ini berarti 1, 2, akar 3. Ya, ingat ya, bagian samping 61, sisi miringnya 2, depannya adalah akar 3. Nah, kita tulis apa yang mau dicari, berarti sisi yang diketahui 20. Ya, cara pertamanya, sisi yang diketahui per yang dicari, kemudian perbandingan masing-masingnya 20 dengan 1, X dengan akar 3. Lalu kali silang, dapat hasilnya 20 akar 3. Oke, untuk part pertama ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.